Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua, pemirsa MyWay TV. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang redaksi bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham. Hadir di tengah Anda dengan topik masih tentang dunia alutsista ya. Iya, kemarin kita bahas Ya, oke. Karena Di kita sini, bahas lagi. Ya, kita bahas kembali. Di sini kita akan membahas bagaimana keseriusan Indonesia menuju kemandirian alutsista dalam negeri ya, khususnya. Seperti kita ketahui bahwa sejak disahkannya undang-undang Undang-undang pertahanan tahun 2012 dan semenjak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, jalan menuju kemandirian lokal sebenarnya sedang terjadi, dirintis. Nah, khususnya di sini mengenai indikasinya itu dengan adanya alokasi belanja anggaran yang tahun 2024 itu senilai 135 triliun. Nah, ini Bang, gimana nih? Kemandirian alutsista memang akan memberikan dampak atau efek deteren atau efek gentar ya dalam pergaulan antar negara secara regional maupun internasional. Nah, ini efek gentarnya Indonesia nih gimana nih Bang? Menuju kemandirian alutsista itu sendiri. Kalau efek gentar itu kan sebenarnya sudah mencakup di minimal supaya di program minimum essential force itu. Jadi pemenuhan dasar pertahanan kan sebenarnya di situ. Apalagi kan setelah tadi Kang Leo sudah sebut soal anggaran yang naik drastis pada tahun 2024 ya. Ya. 2024 bahkan sebelumnya sudah naik. Dan terutama saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan kan. Ya. Dan belanjanya Kementerian Pertahanan kan sudah naik drastis. Terutama bahwa sejumlah alutsista yang canggih, terhitung canggih memang semuanya sudah terlihat bahwa ini ada tanda-tanda bahwa kekuatan militer Indonesia akan naik dengan drastis. Ya, apalagi sekarang nih peringkatnya kita dari 145 negara nih berada di peringkat ke-13 ya. Itu berdasarkan survei Global Power. Nah, itu peringkat, tapi kan cara menghitung mereka itu kan terlalu banyak faktor yang dinilai kan. Ya. Salah satunya misalnya jumlah penduduk, GDP, terusnya luas wilayah. Jadi bukan melulu pada jenis senjata dan kecanggihan senjata termasuk berapa banyak kan. Nah, sementara kembali ke soal belanjanya Prabowo kan kita sudah tahu bahwa bahkan sudah membayar Rafale, sudah bahkan rencana juga ambil F-15EX. Artinya dari segi kecanggihan dan jumlah alat persenjataan ini saya kira sudah memadai, tinggal bagaimana mewujudkan itu. Termasuk kan kapal-kapal perang kan sudah mulai membangun fregat, bahkan sudah mulai kapal selam Scorpion yang di PT PAL kan sudah mulai dibangun itu. Yang kita sebenarnya soroti kali ini berdasarkan tema tadi ini soal ini kan semua yang dibeli ini kan buatan luar negeri semua ini. Ya. Pertanyaannya terus bagaimana dengan yang Kaleo sebut tadi soal undang-undang pertahanan, karena undang-undang pertahanan itu kan mengisyaratkan atau mensyaratkan supaya setiap pembelanjaan senjata itu diprioritaskan pada industri pertahanan dalam negeri. Ya. Nah, sementara yang dibeli itu adalah hampir semua adalah buatan luar negeri. Iya, memang ada transfer of teknologi. Ya. Transfer of teknologi itu ya contohnya misalnya dengan kerjasama soal frigate. Ya, betul. Soal frigate itu memang ada transfer of teknologi. Nah, apakah itu cukup? Ya, saya rasa sementara ini belum. Ya. Karena kan kita banyak faktor yang kita lihat bahwa ini persoalan ini penyakit ini soal
semacam hobi mengimpor ya. Iya, hobi mengimpor. Nah, itu sebenarnya. Kalau soal efek deteran, saya kira efek gentar itu sekarang Indonesia sudah mulai bagus di mata internasional. Tadi kan Kang Leo sebut global firepower apa kepanjangan itu. Peringkat itu bagus. Itu satu hal. Kemudian yang lain bahwa memang ya belanjanya sudah mulai nyata. Ya. Belanja senjata Indonesia sudah mulai nyata. Apalagi kalau misalnya berapa senjata alutsista atau katakanlah pesawat tempur sudah mulai diwujudkan. Ya. Karena kemungkinan besar itu antara 2004, 2005, 2006 itu kemungkinan akan banyak yang bisa betul-betul hadir sudah memperkuat TNI. Nah, tadi kan tinggal pertanyaan sekarang seberapa jauh atau seberapa cepat ini program kemandirian alutsista itu jadi pertanyaan kita. Betul. Nah, ini berdasarkan analisa dari Lemhanas sendiri mengatakan bahwa ini memang diminta sama Prabowo untuk menganalisa bagaimana kemandirian alutsista kita. Ternyata mereka menemukan sekitar 3-4 weakness kelemahan yang mungkin bisa diperbaiki ke depan. Salah satunya adalah stagnasinya alokasi anggaran itu yang selalu berada di bawah 0,8% dari PDB. Iya, dari PDB. Sementara ekosistem industri, khususnya industri strategis di bidang pertahanan, produksi pertahanan itu boleh dikatakan belum menunjukkan adanya rantai pasok yang kontinuitas karena masih mengekspor barang-barang komponen dari luar negeri. Nah, ini kan jadi masalah. Iya, mengimpor dari luar negeri maksudnya. Terus masih kecilnya anggaran alokasi riset di bidang militer sendiri. Nah, ini kan mungkin jadi tantangan ke depan nih buat pemerintah selanjutnya nih, Bang. Ya, itulah sebenarnya. Kan kalau lihat anggaran kan sangat signifikan kan 35 triliun 35 triliun kan. Ini kan cukup besar. Bukan cukup besar dalam pengertian tadi kan untuk mencapai 0,8% dari PDB kan. Tapi cukup besar peningkatan dari sebelumnya. Betul. 135 itu dibilang cukup, masih sangat jauh. Nah, sekarang ya untuk pemenuhan minimum essential force ya saya kira sudah bisa sedikit demi sedikit kan. Ya, betul. Beberapa alat alutsista selain pesawat tempur juga sudah mulai didatangkan dari beberapa negara termasuk dari Brasil juga sudah mulai ada, dari Cekoslowakia segala rupa. Ya. Yang jadi soal sekarang adalah bagaimana dengan tadi itu soal kemandirian tadi. Kita bicara soal kemandirian, Kang Leo sudah sebutkan soal kepemilikan anggaran kan. Kita terbatas anggaran. Terbatas anggaran itu. Cuma ada berdasarkan faktanya ada beberapa bagian kegiatan yang menyangkut soal riset dan uji coba itu sepertinya tidak terlalu mendapat perhatian yang cukup. Contohnya misalnya PT 8 itu lembaga penerbangan dan antariksa itu kan beberapa kali melakukan uji coba roket yang biasa kita kenal sebagai RX, macam-macam RX. Bukan rudal ya, bukan ya. Roket ya. Itu kan uji coba. Uji coba ini soal kemampuan terbang jaraknya dulu. RX berapa? 100, 200 sampai 450 kan. Betul. Dan itu cukup berhasil. Sayangnya tidak ada tindak lanjut dari sisi pemerintah dalam hal kebijakan untuk mensupport ini hasil penelitian ini untuk diwujudkan sebagai sebuah senjata. Nah, ini kan penelitian roket biasa. Kan harusnya ditindaklanjuti dalam bentuk program pembuatan senjata roket ini. Ya. Kalau untuk skala kecil sih sudah mulai ada ya. Kan kita roket yang skala 122 mm itu ya sudah bisa mulai diciptakan. Ya. Sudah mulai diproduksi sendiri dalam negeri. Yang problem itu jarak untuk kapasitasnya lebih dari itu, 122 meter sampai ini kan 120 berarti kurang lebih sekitar paling banyak 70 km jaraknya. Ya. Nah, kita sementara Indonesia itu dalam hal industri pertahanan ya butuh yang minimal ya 200 sampai 300 km. Ini yang kita anggap belum ada keseriusan dari pemerintah untuk melakukan support terhadap program roket ini. Berarti ini kembali lagi tadi weakness-nya itu tuh, kelemahannya tadi itu kembali kepada support daripada riset ya. Ya, itu riset lanjutan maksudnya, Pak. Keberlanjutan daripada rencana-rencana itu. Oh ya. Apalagi yang lebih parah bahwa
regulasi pemerintah kan baru-baru kecuali namanya BRIN, Badan Riset apa itu, Badan Riset Nasional kan? Ya. Badan Riset Nasional itu melebur semua lembaga yang ada di bawah yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah LAPAN. Nah, setelah masuk di LAPAN. Masuk di BRIN ini 8 ini, ya program ini otomatis hilang. Nah, sekarang gimana ke depan? Sekarang kalau sudah tidak ada keberlanjutan dari program itu, sekarang kemana arah? Dulu kan di anu kan juga ada namanya program rudal nasional, sampai sekarang belum terwujud. Nah, sekarang kemana? Terus hasilnya 8 itu kemana? Betul. Jadi semacam ada kesenjangan soal keinginan dengan kebijakan. Keinginan mau lakukan kemandirian alutsista, sementara langkah-langkah yang ditempuh itu sepertinya tidak sejalan. Tadi itu 8 sudah melakukan, tidak disupport dana, malah dilebur masuk ke BRIN sepertinya menghilangkan program itu. Termasuk juga soal program drone nasional, Elang Hitam. Elang Hitam kan sudah sebelumnya kan konsorsium katakanlah diantaranya misalnya PTN, Pindad dan berapa, mungkin Dahana juga masuk situ, membuat prototipe Elang Hitam. Prototipenya udah jadi. Tapi begitu BRIN mengambil alih semua lembaga yang terkait dengan soal ilmu pengetahuan, hilang, dicoret malahan itu. Clear itu dicoret. Padahal itu adalah cikal bakal dari pembangunan alutsista secara mandiri. Nah, itu yang banyak hal yang saya kira yang perlu menjadi introspeksi pada negara. Ya oke lah, pemerintah membeli senjata, membeli Rafale, membeli F-15, oke, dari sisi itu oke. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana dengan soal industri pertahanan nasional? Nah ini kalau kita sekedar perbandingan aja Bang. Ini negara-negara maju kan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di Eropa, itu menjalankan 3 peran pemerintahnya dalam mendukung industri mandiri pertahanan. Ini berdasarkan jurnal jurnal yang sempat kami baca, bahwa mereka pemerintah berperan sebagai konsumen. Dalam arti di sini yang memproduksi industri pertahanan itu adalah swasta. Itu swasta. Kalau di industri pertahanan memang masuk unsur swasta itu. Dalam undang-undang industri pertahanan itu memberdayakan industri pertahanan itu negeri maupun swasta, BUMN dalam hal ini. Jadi dia masuk juga di swasta juga berperan, karena buktinya kan beberapa komponen atau bahkan alat persenjataan sekarang milik Indonesia sudah mulai diproduksi oleh perusahaan swasta. Jadi itu sejalan. Ya, yang problem sekarang saat pemerintah melakukan belanja besar-besaran terhadap senjata yang notabene modern dan sangat mahal, tidak terikut di situ di industri pertahanan itu, atau paling tidak mendapatkan porsi yang besar. Berarti ini menyangkut tadi masalah perputaran cash flow anggaran alokasi anggaran. Selama ini memang Indonesia belum melakukan yang namanya bahwa perputaran anggaran itu bisa menumbuhkan kembang ekonominya industri pertahanan dalam negeri, khususnya dari pihak swasta Bang ya. Dan seperti kita ketahui bahwa di samping sebagai konsumen, industri pemerintah di sini mempunyai peran juga sebagai sponsor, khususnya dalam hal mendukung riset-riset ya. Itu terutama. Beberapa riset itu harus didukung. Dukung ini pengertian kan dana. Satu dana, kemudian setelah diberikan dana dan melakukan riset pengembangan senjata misalnya atau alutsista, selanjutnya kan dia mesti beli. Karena kalau seperti misalnya industri perusahaan dalam negeri termasuk swasta itu, kalau cuma disuruh cuma disuruh bikin drone dan lain-lain, kalau tidak pemerintah tidak membeli kan, ya itu memang harusnya ada perlindungan, ada keberpihakan. Supaya efek bola salju perekonomian itu yang penting. Kembali lagi ke dalam negeri seperti itu. Contoh lain kan bisa kita sebutkan soal teknologi pembuatan kapal selam. Indonesia kan sudah kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun. Di batch pertama sudah lahir 3 kan,
3 kapal selam. Ya, betul. Tapi kemudian dihentikan karena masih ada batch kedua 3 lagi harusnya. Ya, berarti tapi stucknya di anggaran lagi nih? Tidak juga karena akhirnya kan pemerintah malah mengalihkan pembelanjaan kapal selam ke Eropa. Ke Eropa dengan biaya harga yang lebih besar kan? Cukup fantastis. Harga yang lebih besar. Alasannya adalah soal teknologi, kemampuan kecandian alutsista itu tidak memadai, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh TNI. Betul. Tapi kalau kita bicara soal alih teknologi, transfer teknologi, soal komanderian, kita semuanya harusnya tidak berpikir ke situ dulu. Harusnya itu bagaimana dulu yang sudah jadi milik kita itu kita kembangkan itu, biarlah nanti soal teknologi dan kemampuan segala rupa itu nanti akan berkembang menyesuaikan diri. Nah, ini kalau memang kita perhatikan nih kan sebenarnya ya peran pemerintah sebenarnya dalam sebagai konsumen mungkin sudah ada ya. Artinya konsumen yang yang produknya itu diproduksi oleh industri strategisnya kita. Terus sebagai sponsor juga khususnya dalam hal riset dan penelitian. Ada satu lagi nih, Bang. Ini menyangkut sebagai regulator. Pemerintah perannya sebagai regulator. Di sini kan mungkin kita kembali lagi kepada akses informasi yang sifatnya mungkin sangat secret ya, rahasia, ataupun tentang keperluan produk-produk ekspor ya, ketentuan ya, diatur seperti apa gitu, dan pengaturan tentang anti korupsi atau anti penyuapan. Ini kan anggaran di militer ini cukup fantastis pengadaan ini. Nah, ini peran regulator pemerintah di sini seperti apa nih, Bang? Ya, saya kira ya karena soalnya dia regulator, dia juga pelaksana kan. Nah, ini kan problem kita kan kalau di dunia ada persenjataan kan ini soal kadang-kadang juga soal itu kan kental sekali, soal aroma korupsi kan kental sekali memang sangat sensitif. Cuma itu tadi kendalanya di soal dia pelaksana, dia juga yang regulator. Nah, kita kembali ke soal persenjataan yang dibeli Indonesia. Oke lah, dari segi kecanggihan sangat memadai, bahkan lebih dari cukup. Cuma problemnya sekarang posisi Indonesia gimana dari soal kemandirian pertahanan itu. Karena kan pengalaman Indonesia kan sangat banyak ya terkait itu. Kita sudah alami namanya pil pahit di embargo senjata kan. Di Amerika kita berkali-kali di embargo, itu satu hal. Yang kedua, aturan pemakaian senjata itu kan kalau dari luar negeri kan ketat sekali. Kita beli misalnya helikopter Apache itu kan sangat canggih. Tapi tidak boleh dipakai timur-timur. Alasannya kan di sini kan soal regulasi mereka, padahal ini barang kita sudah beli. Itu karena disitulah letak lemahnya kalau memang senjata itu segera dibeli, tapi bukan hasil produk kita sendiri. Nah, ini mungkin kembali lagi kepada ini, Bang ya. Ya itu tadi mungkin karena kita berhadapan juga dengan beberapa produsen ya, produsen alat pertahanan yang sifatnya sangat mumpuni. Ini kan menciptakan yang namanya kompetisi ya, kompetisi yang ketat ya. Misalnya blok barat nih dengan blok timur ya. Ini kan masing-masing punya negara-negara penghasil senjata yang sangat inovatif ya. Nah, ini kan mungkin di sini peran Indonesia bagaimana memposisikan diri bisa memberikan itu tadi, apalagi semacam transfer knowledge terhadap produk-produk produksi alat pertahanan hingga kita bisa mandiri. Nah, sepanjang ini belum bisa terjadi, kita tidak bisa bersaing mungkin. Itu memang sulit karena kan soal komitmen TOT kan ya memang sih banyak komitmen. Beberapa negara tertentu ya, dengan berani memberikan TOT dengan catatan ada pembelian. Saya rasa juga di Rapalnya juga ada seperti itu. Tapi kan semurah-murahnya mereka melakukan TOT kepada Indonesia, tentu tetap ada yang dibatasi. Ada yang terbatas, ada yang tidak boleh, ada yang tidak boleh dilakukan. Karena saya rasa apalagi kalau masuk pada situasi-situasi misalnya sudah mulai eskalasi keamanan sudah meningkat, tentu semua negara kan akan istilahnya cari selamat masing-masing. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan dalam memproduksi sendiri beberapa alat utama sistem persenjataan, dia akan kesulitan. Belum tadi soal embargo. Kalau tadi sebutkan bahwa ada blok barat, blok timur, Indonesia ada di mana? Indonesia sih ada di tengah-tengah, tapi faktanya
kita juga tidak bebas melakukan pembelian, pembelian. Khususnya pembelian komponen ini. Komponen bahkan senjata yang di Sukhoi Su-35 kan dilarang kan? Iya. Dilarang oleh Amerika. Betul. Padahal ini adalah kebutuhan. Sementara di saat yang sama, ibaratnya Indonesia bilang gini, ya Anda tidak kasih saya tidak boleh Su-35, kalau gitu saya beli F-35. Tidak dikasih juga. Jadi sekarang pertanyaannya sekarang ini terus Indonesia mau di mana? Nah, soal pemerintah yang tadi kalian sudah singgung, soal pemerintah ada di pihak sebagai pemakai, pembeli untuk senjata yang kelas ringan menengah itu sebenarnya sudah berlangsung, alhamdulillah sudah bagus. Contoh misalnya senjata ringan yang dipakai, serbu senjata ringan yang dipakai TNI kan semua adalah buatan Pindad. Bahkan munisinya semua dari buatan Pindad. Itu satu hal. Tapi kalau sudah menyangkut teknologi agak menengah, itu yang jadi soal sekarang, karena rata-rata kebutuhan kita memang sangat tergantung pada negara-negara produsen senjata yang notabene punya kebijakan kepentingan masing-masing negara. Contoh misalnya rudal, kan ada kesepakatan di antara produsen rudal dunia bahwa kalau menjual rudal ke negara yang bukan produsen rudal, spesifikasinya diturunkan. Contoh misalnya rudal kapasitas misalnya atau jangkauannya sampai 400 atau 500 km. Kalau jual ke negara yang bukan anggota kan diturunkan. Diturunkan jadi 250, Indonesia sudah alami itu. Daya jelajahnya ya. Daya jelajahnya. Nah, kalau mau misalnya punya kemampuan tinggi, maka Indonesia harus juga menjadi produsen rudal juga. Supaya tidaknya menjadi korban dari aturan seperti itu. Ya, ini kan sebenarnya bagaimana mungkin ya ini juga PR ya buat pemerintah selanjutnya bahwa industri pertahanan itu harus dibangun dari hulu ke hilir ya. Itu dia. Ini untuk menjaga rantai produksinya sendiri maupun bagaimana dampaknya terhadap geliat perekonomian dalam negeri. Ya, itu tadi karena perputaran uang kan istilahnya simpelnya perputaran uang ya baiknya dikembalikan ke dalam negeri. Ya itu tadi kan soal ekonomi kan ada juga yang mengkonfrontasi antara beli senjata dengan ekonomi. Padahal semuanya itu bisa berbarengan. Kalau kita membeli senjata ke luar negeri, menyesuaikan negeri, ada pengeluaran tuh untuk ekspor, untuk impor senjata. Tapi kalau anggaran untuk membeli senjata itu dialokasikan sebagian untuk industri dalam negeri, tentu tidak akan tidak menjadi efek buruk dari soal cadangan devisa. Kan kalau kita beli senjata harus siapkan cadangan devisa, kan mengurus cadangan devisa. Tapi kalau misalnya dalam negeri yang kebutuhan senjata itu dipenuhi dari industri dalam negeri, maka soal penggunaan devisa itu bisa dikurangi. Satu hal. Yang kedua, ya kita juga bisa ekspor. Kalau misalnya industri dalam negeri itu diperkuat, dengan catatan misalnya pemerintah melakukan pemihakan soal anggaran, kemudian TNI melakukan pemihakan soal pemakaian. Ini kan dua hal kan, anggaran pemerintah mendukung soal anggaran, kemudian TNI melakukan pemihakan dari soal pakailah produksi dalam negeri. Meskipun dalam hal ini katakanlah misalnya dianggap bahwa itu tidak terlalu canggih dibanding ini, tapi kalau bisa ya didahulukan. Contohnya Cina kan, contohnya Cina masa bodoh, pokoknya mau tidak canggih dia tetap laksanakan, dia tetap memperkuat industrinya. Nah apa yang terjadi sekarang dia salah satu negara yang paling kuat secara militer. Ya betul. Jadi ini kembali lagi sebenarnya ya, ini bagaimana Indonesia menciptakan SDM ya. Mungkin SDM yang betul-betul ya di samping tadi menerima transfer knowledge teknologi. Atau kalau perlu ya istilahnya tadi Bang Andi mengatakan bahwa nggak semuanya spesifikasinya itu dipenuhi. Betul. Nah, intinya kan kokinya nih, koki yang membuat senjata ini kan. Sudah ada jalannya. IPTN kita punya. Kurang pintar apa orang IPTN? Kan selama era HBP kan yang dilakukan itu soal pengembangan sumber daya manusia. Tidak ada orang IPTN yang tidak pernah disekolahkan ke luar negeri. Ya, cuma problemnya kan di luar negeri kan kadang-kadang ada teknologi inti yang memang tidak diperbolehkan, itu soal kan. Tapi di era terakhir kan
kita ada kerjasama dengan Korea juga soal pesawat tempur FX-21 Boramae kan. Indonesia kan mempunyai akses untuk melakukan transfer teknologi khususnya dalam soal pengembangan sumber daya manusia. Karena kan dengan kerjasama itu ratusan pekerja Indonesia dikirim ke Korea Selatan untuk melakukan proses TOT itu. Cuma sayangnya kerjasama itu seperti terhambat dari kebijakan pemerintah dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Yang 20% itu, 20% dari total biaya yang dibutuhkan untuk membangun industri pesawat tempur itu tidak dilakukan pemerintah. Alhasil, ya itu akhirnya kan makin dibatasi akses itu. Jadi terjawab dengan kasus itu terjawab bahwa sebenarnya ada peluang Indonesia melakukan transfer teknologi, bahkan mendorong seluruh orang insinyur-insinyur ini untuk melakukan untuk pengembangan sumber daya manusia ada terbuka lebar. Ya problemnya sekarang terhambat. Nah akhirnya kan jadi kita bertanya, serius nggak ini pemerintah melakukan mengembangkan sumber daya Indonesia dalam hal kemandirian ini, kemandirian alutsista. Kalau dibilang tidak punya uang, ya buktinya dia beli Rafale lebih mahal, berlipat lebih mahal. Nah, kenapa kerjasama yang dengan Korea itu tidak disupport? Jangan lihat soal hal-hal lain, ya mungkin ada faktor-faktor lain, ya mungkin ada pertimbangan lainnya. Kalau bisa disupport itu supaya Indonesia juga sudah, meskipun cuma 20% saham di situ di proyek itu, memang Indonesia sudah bisa mengklaim bahwa Indonesia juga sudah punya bisa memproduksi jet tempur yang dikerjakan sendiri oleh anak-anak bangsa. Karena berdasarkan perjanjian itu nanti kan kalau selesai proyek itu, kalau sudah masuk pada tahap produksi massal, sebagian dari produksi pesawat tempur itu dibikin di Indonesia dalam milik di PTN. Kan bukankah itu adalah lompatan teknologi? Nah, kalau misalnya Indonesia sudah punya produksi pesawat tempur sendiri, meskipun itu minoritas saham, ini kan akan jauh lebih baik kalau misalnya dibanding kalau kita mau belanja alutsista tapi seluruhnya adalah produk luar negeri. Berarti memang kita masih memerlukan Habibi baru nih sepertinya Bang ya. Dia diperlukan komitmen antar semua komponen bangsa. Ini kan pemerintah kan macam-macam ya. Ada Kementerian Pertahanan, ada TNI, ada katakanlah Kementerian Keuangan yang mengatur soal anggaran, ada kepolisian, ada BUMN. Betul. Nah, semua juga harus memang sepakat untuk ayolah kita misalnya membangun industri pertahanan itu betul-betul berdasarkan undang-undang industri pertahanan itu. Jadi memang ini sebenarnya proporsi anggaran pertahanan Indonesia itu belum imbang ya sebenarnya, karena kita lebih banyak mengimpor dan dalam negeri sendiri pembangunan industri pertahanan ini istilahnya masih meniti usaha gitu. Kalau dari sisi itu sih oke, bisa dimaklumi. Problem sekarang ada kesempatan ini malah dihentikan. Tadi banyak sudah 4 contoh yang kita sebutkan. Berarti kembali kepada itu tadi. Ada komitmen riset ada riset, tapi ini kan dihentikan, bukan tidak disopor, malah dihentikan. Anggaplah kita tidak tahu apa alasannya di balik penghentian proyek Elang Hitam. Itu kan drone. Nah, sekarang dihentikan itu, tapi di saat yang sama kita beli di luar negeri, beli di Bayraktar, beli yang di Turki itu kan? Di Turki sendiri. Kita beli itu, beli nggak apa-apa, tapi ini juga dikembangkan. Ini yang dalam, kenapa tidak dikembangkan? Kenapa? Ini prototip sudah jadi. Tinggal problem waktu konferensi pers dinyatakan oleh para petinggi PTN kala itu disampaikan bahwa ini tinggal soal mesin saja. Nah kan kenapa bukan itu yang disupport? Nah sekarang akhirnya jadi makin bertanya kita, serius nggak sih Indonesia ini membangun kemandirian alutsista? Karena sudah ada yang dibangun, sudah mulai kelihatan prototipnya, purwarupanya kelihatan. Bukan tidak support, malah dihentikan dengan bergabungnya seluruh lembaga-lembaga penelitian keilmian itu masuk kepada BRIN. Belum tadi soal
roket RX itu. Betul. Sudah bertahun-tahun loh, bahkan mungkin sampai 20 tahun sudah ada itu dilakukan riset, mereka uji coba terbang dan berhasil meningkatkan jangkauan. Bukan tidak dibantu, bukannya dibantu malah hilang dari program, sepertinya sudah hilang dari program. Jadi ini sudah jelas mungkin Bang ya. Dengan adanya Undang-Undang 12 tahun 2000 Undang-Undang nomor 16 ya tahun 2012, peta jalannya industri pertahanan Indonesia sebenarnya sudah mulai terlihat. Itu dibuktikan dengan semenjak Prabowo menjabat, di mana anggarannya itu sudah sangat luar biasa sekali, fantastis. Bahkan di 2024 sendiri itu 135 triliun. Dan ini menandakan bahwa memang masih jauh jalan untuk kita bersaing dengan menjadi pemain global ya. Tapi di sini yang jadi catatan mungkin bagaimana pemerintah itu bisa menjadi konsumen, sponsor, dan regulator yang baik. Dan sponsor ini bukan dia membiayai. Ya, khususnya untuk penelitian itu, untuk riset itu. Riset itu dan menindaklanjuti hasil riset itu dalam bentuk produk jadi, produk siap pakai. Ya kalau cuma di riset juga terus dibiarkan seperti RX itu, roket RX itu, di riset itu tidak pernah disuruh dibuat dalam bentuk jadi siap pakai kan, sama juga bohong kan. Belum nanti kan misalnya di pihak pengguna itu ya tidak mungkin Oga juga memakai karena dianggap itu secara teknologi belum teruji. Tapi kan kalau menurut hemat kita jangan dulu ke situ. Sama dengan kasusnya kapal selam kelas Cambogo itu. Harusnya jangan bicara dulu soal teknologi dan kemampuan kan. Yang penting adalah ada peningkatan kemampuan masyarakat Indonesia atau Indonesia secara keseluruhan itu membangun produk alutsista yang full teknologi. Kan ke situ dulu mestinya. Ini terakhir nih Bang. Ini kan memang Prabowo belum dilantik ya. Tapi sementara ini beliau kan sudah anjang sana ya ke Rusia apa segala macam. Apakah ini tanda-tanda bahwa Prabowo akan berusaha menciptakan sebuah percepatan di bidang kemandirian alutsista itu, salah satunya dengan melakukan mungkin negosiasi bagaimana melakukan transfer teknologi yang baik khususnya kepada Rusia. Nah ini pengaruhnya terhadap produk-produk Amerika gimana nih jadinya? Jadi bagus sih, artinya untuk peningkatan kemampuan alutsista itu sudah bagus. Apalagi Prabowo kan cenderung berbelanja di negara-negara Eropa Barat maupun Timur kan. Itu kan pertanda bahwa ada keinginan kuat untuk memperkuat persenjataan. Kan pertanyaan terberatnya adalah, terus gimana dengan industri dalam negeri yang tadi itu, yang kita maksud bahwa sudah mulai ada kemampuan anak bangsa untuk melakukan transfer atau teknologi, tapi itu malah dialihkan. Nah, untungnya di Scorpion itu, kapal selam Scorpion itu sudah dibuat di PT PAL. Mudah-mudahan itu menjawab itu. Cuma kita sayangkan harusnya yang dari Korea itu tetap jalan. Yang Scorpion juga tetap jalan. Sama juga dengan pesawat tempur, harusnya KF-21 Beroma itu tetap jalan, dipenuhi kebutuhannya, beli di Rapale juga mesti jalan. Jadi berimbang, kita belanja teknologi dari luar, tapi teknologi dalam negeri juga jangan sampai dimatikan. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Berarti ini jelang Prabowo naik ke kita harap Prabowo bisa mengatasi itu. Beliau ingin menciptakan efek gentar sebenarnya efek gentar kepada negara-negara regional di sekitar Indonesia maupun internasional bahwa kita pun mampu sebenarnya dan seperti yang saya kutip dari pernyataan Prabowo bahwa negara yang industri pertahanannya kuat akan menciptakan stabilitas ekonomi, keamanan, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, ini kan itu berarti bareng toh? Iya, ini bareng ini. Ya, jadi ini bukan mengabaikan program-program infrastruktur yang sebelumnya pada era pemerintahan sebelumnya, namun ini bagaimana juga Indonesia bisa kembali menjadi macan Asia lah. Jadi kita bangun industri pertahanan, tapi ekonomi juga jalan. Berarti yang tadi itu kembali kepada itu tadi, bagaimana kita juga menjadi konsumen. Konsumen atas produksi kita sendiri. Produk dalam negeri, cinta produk dalam negeri. Oke, baik pemirsa. Demikian tadi kupasan singkat kami mengenai bagaimana keseriusan Indonesia dalam hal industri kemandirian alutsista di Indonesia. Ya, kita berharap Indonesia akan menciptakan sebuah babak baru babak baru di pemerintahan yang selanjutnya, dan kita berharap perekonomian juga akan tumbuh bersama-sama. Demikian kupasan kami. Mohon pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.